kita diperintahkan agar kita berkeliling melihat kehancuran umat-umat terdahulu, agar kita berpikir, agar kita mentadaburi, agar kita menyaksikan, biar kita nggak jadi kayak mereka, nggak ngikutin jejak hidup mereka. Masyaallah muslimin, mungkin kalau pernah datang ke tempat-tempat yang sudah pernah Allah timpakan adab di dalamnya, seperti yang terjadi di kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, di mana itu ada di tanah suci di barat utara, berarti barat laut dari kota Madinah yang bernama Al-Ula. Mungkin masyarakat muslimin kalau sudah pernah umrah atau pas haji, kemudian luang waktunya, longgar, dan paket umrohnya itu ada trip Al-Ula. Nah, ini bisa melihat daripada kebesaran Allah, di mana Allah menghancurkan negeri, desa, di mana kaumnya Nabi Saleh alaihissalam dahulu ketika beliau membangkang, itu Allah hancurkan, Allah musnahkan, sehingga Nabi pun tidak berkenan untuk ke sana. Tapi justru sekarang malah menjadi sorotan dunia yang bernama Madain Saleh Al-Ula. Al-Ula itu seperti tebing-tebing tinggi yang indah, kemudian agak kesana lagi ada namanya Madain Saleh, di mana dulu tempatnya kaumnya Nabi Saleh alaihissalam yang membangkang kepada beliau. Allah hancurkan sehingga Allah sisakan hanya puing-puing saja. Sampai sekarang masih ada. Tapi Nabi benci untuk pergi ke sana. Tapi gimana Ustaz kalau kita mau ke sana? Khair, kalau mau lihat, kalau mau menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, la ba'sa bihi. Tapi jangan sampai ke sana ngambil sesuatu dibawa ke Indonesia, kemudian ini saya datang dengan membawa sesuatu yang langka dari sana. Makanya jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Karena Allah memerintahkan kita jalan-jalan itu maksudnya apa? Biar kita menyaksikan, biar kita tahu bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah sangat luar biasa sekali. Karena kalau kita nggak diingetin dengan tanda-tanda yang ada, ya nanti manusia ya susah berimannya. Makanya Allah sampaikan biar kita jalan-jalan di muka bumi, seperti yang dikatakan dalam surat Al-Ankabut. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah apa? Ya ibadiyalladzi kata Allah, wahai hambaku, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku ini sangat luas. Fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadakulah kamu sekalian menyembah. Allah sampaikan, Allah katakan bahwasanya bumi ini sangat luas. Udah nggak apa-apa, mau jalan-jalan nggak apa-apa. Yang penting lihat, fa iyaya fa'budun, hanya kepadakulah kamu sekalian menyembah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Karena setelah kehidupan kita akan menemui kematian, yang kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana aktsaruhum musyrikin, namun kebanyakan dari mereka itu orang-orang yang diperintahkan kepada Allah untuk jalan-jalan, untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, musyrikin. Mereka kebanyakan malah musyrik, malah tidak mau menyembah Allah, malah maunya menyekutukan Allah. Nah, ini kesalahan besar, salah satu dosa terbesar yang ada di muka bumi sebelum riba, sebelum membunuh, sebelum berzina, yaitu adalah musyrik, yaitu musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-43, fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli ay ya'tiya yaumul la maradda lahu minallah. Disampaikan dalam ayat ke-43, oleh karena itu fa'aqim wajhaka lid-din,
hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini, al-qayyim, yang lurus ini, yakni apabila telah jelas bahwasanya kerusakan, kehancuran yang ada di muka bumi tadi itu disebabkan oleh tangan manusia, oleh tingkah laku perbuatan manusia, maka itu adalah akibat daripada orang-orang yang gak mau ngikutin ad-dinil al-qayyim, yaitu tidak mau mengikuti agama yang lurus ini. Mereka mau kesana kemari, diajak ke jalan yang lurus, mereka nggak mau. Maka di situ adalah sebab dari mana datangnya kehancuran kehidupan yang mereka dapati. Maka hendaknya kita mengikuti jalan yang lurus agar kehidupan kita senantiasa lurus, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Min qabli an ya'tiya yaumul la maraddalah, sebelum datang suatu hari, yakni la maraddalah, yang tidak dapat ditolak. Kalau udah datang hari tersebut tidak dapat ditunda, tidak dapat dibatalkan, yaitu apa? Hari kiamat. Kalau udah datang waktunya hari kiamat, nggak bisa ditunda besok atau lusa atau pekan depan, nggak bisa. Maka sebelum datangnya hari kiamat, ayo kita kembali ke jalan ke agama yang lurus. Yauma idzi yasaddaun, yang pada hari itu ketika ajalnya, kematiannya telah tiba, kemudian mereka terpisah-pisah, mereka terpecah belah, yakni penghuni surga di sebelah kanan, penghuni neraka di sebelah kiri. Penghuni surga bersama Rasulullah, penghuni neraka bersama orang-orang kafir. Maka di sini sebelum kita masuk kepada golongan-golongan yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita kembali terlebih dahulu kepada agama yang lurus. Tapi kalau kita tahu bahwasanya agama yang lurus itu adalah agama Islam, rahmatan lil alamin. Kemudian setelah kita masuk ke dalam agama Islam, justru Ustadz, kenapa saya masuk ke dalam agama Islam malah banyak ujiannya Ustadz? Tapi pas saya nggak masuk agama Islam, hidup saya enak-enak aja Ustadz. Kenapa ya Ustadz? Nah, ini sebagian daripada yang dirasakan oleh orang lain ketika ia memasuki agama Islam atau mulai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit ia kembali ke jalan yang lurus, malah justru mendapati berbagai macam hal ujian. Jadi dapat musibah ini, dapat musibah itu, diuji ini, diuji itu. Kemudian dicaci maki dari sini, dari situ. Kira-kira kenapa Mas Syamsi? Katanya agama yang lurus, tapi ketika kita masuk ke dalam agama Islam, ketika kita taat, malah justru datang ujian. Kenapa? Karena konsekuensi daripada ketakwaan, ketaatan kita kepada agama yang lurus ini, keimanan kepada Allah ini adalah hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah berfirman, bukankah kalau kamu sekalian mengatakan bahwa kalian sedang beriman, wahum la yuftanun, sedangkan kalian tidak diuji? Masa cuman bilang beriman doang kemudian gak diuji? Nah, inilah jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah beriman, bertakwa, konsekuensinya adalah ujian. Kalau kita mau mendapatkan jalan agama yang lurus, ya kita harus siap untuk diuji. Dan sesungguhnya ujian itu bukan menghancurkan kita, bukan menghinakan kita, bukan mengalahkan diri kita, malah justru kita yang mendapatkan kemenangan. Berarti kalau Allah menguji kita, itu adalah tanda bahwasanya Allah sayang sama kita, Allah peduli sama kita. Berarti Allah menerima keimanan kita, sehingga Allah mengkonfirmasi, ya udah, ini fulan A, fulanah B, mereka mengatakan mereka beriman. Dan mereka istiqomah, udah bismillah, sedikit demi sedikit Allah kasih ujian hidup, ujian keimanan, kemudian ujian keluarga,
ujian masyarakat, ujian pekerjaan dan lain sebagainya. Allah kirimkan berbagai hal macam ujian. Maka di sini kalau manusia mendapat ujian dan ia tahu itu datangnya dari Allah, law kana hadza minallah, kalau ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, fa akhlastu lillah, maka sesungguhnya aku akan mengikhlaskan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita semuanya nggak punya apa-apa, masyaallah muslimin. Kita dilahirkan di dunia, terlahir di dunia, kita nggak punya apa-apa, harta nggak punya, kemudian kedudukan nggak punya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal sama diri kita, pakaian pun kita nggak punya. Maka kalau misalnya kita sudah sekarang Allah bangun, Allah jadikan, Allah bentuk kita menjadi seperti ini, ketahuilah bahwasanya semua ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita nggak punya apa-apa, kendaraan nggak punya, rumah nggak punya. Rumah kita sebenarnya di surga, cuman karena kita sekarang sedang diuji, posisinya sedang beriman kepada Allah dan Allah sedang menguji kita, ya udah, bismillah, kita sabar, kita ikhlas terhadap ujian Allah yang Allah berikan, apapun itu. Makanya kalau misalnya manusia itu masih ada orang yang suka mengejek, suka tidak berbuat kebaikan, suka berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, dan ia tidak suka berbagi apabila melihat orang yang sedang susah, ada orang yang sedang membutuhkan, ia tidak tergerak hatinya. Maka karena apa? Karena ia belum mengetahui bahwasanya semua yang ia punya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, sebelum datangnya hari di mana hari yang ditunggu-tunggu semua umat manusia, yaitu adalah hari kiamat, maka hendaknya kita kembali ke jalan yang lurus. Man kafara fa'alaihi kufruh wa man 'amila salihan fali anfusihim yamhadun. Man kafara fa'alaihi kufruh, barang siapa yang ingkar, maka dia sendirilah yang ingkar tersebut. Kalau dia sudah enggan, kafir, maka dirinya sendirilah yang menanggung keingkarannya, kekafirannya tersebut. Wa man 'amila shalihan falyanfusihim, dan barang siapa yang ia berbuat amal soleh, berbuat kebaikan, maka fali anfusihim yamhadun, itu semua untuk diri sendiri mereka yang nanggung, mereka yang mendapatkan kenikmatannya, mendapatkan balasannya, mendapatkan apa yang telah Allah janjikan, yakni mereka menyiapkan bagi diri mereka tempat tinggal di surga dengan amal soleh yang mereka siapkan di dunia. Maka nanti rumah kita, tempat tinggal kita di surga sesuai dengan amal soleh kita, hadirin sekalian. Kalau amal soleh kita di dunia, Masya Allah luar biasa banyaknya, ya nanti akan Allah berikan rumah yang sangat luar biasa besarnya. Kalau nanti kita amal solehnya sedikit, ya sesuai dengan tempat tinggal kita yang akan kita dapatkan di surga. Ibarat kita investasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu amal soleh kita yang menentukan seberapa besar tempat tinggal kita di surga, seberapa luas kaplingan kita yang mau kita pesan sama Allah. Maka sederhananya seperti itu. Kalau pengen rumah kita luas, pengen rumah kita besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga kelak, ya berarti perbanyak amal soleh kita di sini. Perbanyak sedekah, sedekah jariah, amal jariah kita. Kemudian zikir-zikir kita, tilawah Quran kita, sholat-sholat kita di dunia. Biar di surga nanti dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala.